Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo, NIM 2201850007 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Kristiawan Nugroho MKom. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Peningkatan Akurasi Klasifikasi Data Stunting pada Anak Balita dengan menggunakan metode Ensemble Learning dengan studi kasus data stunting pada Puskesmas Trogomu. Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu permasalahan bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang sering dihadapi anak-anak di berbagai negara dan berpotensi mengancam pembangunan sosial serta ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perhatian besar terhadap masalah stunting terlihat dari alokasi anggaran negara sebesar 48,3 triliun dan 49,4 triliun dikeluarkan pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan pada hasil rapat kerja nasional BKKBN pada tanggal 25 Januari 2023 mengumumkan hasil stunting di Indonesia mencapai 21,6%. Besarnya persentase tersebut menunjukkan betapa pentingnya memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang karakteristik yang menandai anak-anak berisiko tinggi terkena stunting. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia, serta era digital yang semakin maju, jumlah data yang semakin besar dan kompleks, hal ini berakibat sulitnya dalam pengolahan data dan proses analisis yang memerlukan waktu cukup lama, serta diperlukan keterampilan analisis data yang tinggi dalam pengolahannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki metode klasifikasi yang efektif dan akurat untuk mengambil informasi berharga dari data tersebut. Beberapa teknik machine learning telah diterapkan pada klasifikasi data stunting pada penelitian-penelitian sebelumnya. Meski begitu, performa model pada penelitian sebelumnya masih dapat ditingkatkan lebih lanjut. Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan akurasi dan keandalan klasifikasi adalah menggunakan metode Ensemble Learning dengan cara menggabungkan beberapa model algoritma klasifikasi machine learning seperti KNN yang merupakan salah satu metode yang dapat ditingkatkan nilai akurasinya, Navi Bayes yang merupakan suatu metode algoritma dalam machine learning yang paling stabil, serta Descent Tree yang merupakan salah satu metode yang hampir sama penerapannya dengan metode Ensemble Learning. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini berfokus pada peningkatan akurasi klasifikasi data stunting pada anak balita dengan menggabungkan metode Ensemble Learning dan bagaimana metode Ensemble Learning dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi data stunting pada anak balita. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pokok permasalahan agar penelitian ini lebih terarah serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan mudah tercapai. Penelitian ini menggunakan pemrograman Python bersama dengan Google Colabs yang terintegrasi dengan Google Drive secara online. Metode yang digunakan meliputi metode tunggal yang terdiri dari metode Descent Tree, Navi Bayes, dan KNN, serta metode Ensemble Learning yang terdiri dari bagging, ghosting, dan stacking. Acuan literatur review dalam penelitian ini diambil pada tahun 2016 karya Jadav and Ken dan karya Talukder and Ahmed pada tahun 2020, pada tahun 2021 karya Witu et al. Serta Khan et al. Pada tahun 2022 karya Bansal et al., Islam et al., dan Srinath NHS. Pada tahun 2023, karya Arum Nisa dan Wijayanto, Cakir et al., serta Husaini et al. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Peneliti mempelajari apa dampak dari stunting serta faktor-faktor dan variabel apa saja yang berdampak pada stunting. Selanjutnya, dilakukan studi literatur untuk memahami, mensintesis, dan menganalisis informasi yang telah ada dalam literatur sebelumnya. Topik literatur penelitian yang dipilih dalam pencarian adalah stunting, metode klasifikasi data, ensemble learning, data imbalance, label multiclass, dan confusion metric. Pencarian sumber literatur didapat dari situs Google Scholar, ScanDirect, Elsevier, dan IAA Explore dalam bentuk jurnal ilmiah serta hasil konferensi. Pada pengumpulan data, tahapan ini peneliti menggunakan dataset privat yang didapat dari Puskesmas Trogomu Kabupaten Pati
pada data pertumbuhan balita di bulan Oktober 2023. Alasan pemilihan dataset privat ini dilakukan karena data tersebut nyata terjadi. Atribut serta variabel teruji kebenarannya, dan data benar-benar transparan tanpa adanya disembunyikan. Langkah selanjutnya dilakukan proses pre-processing, merupakan langkah terpenting dalam menyiapkan data. Dari semua atribut dalam dataset dilakukan seleksi data atau pengambilan atribut penting saja yang berkaitan dengan penggunaan pengolahan klasifikasi data standing. Seterusnya, dilakukan proses cleaning data yang berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada data yang salah, kosong, dan terduplikat sehingga tahapan klasifikasi menjadi lebih akurat. Proses selanjutnya dilakukan transform data yang berfungsi melakukan pengkonversian tipe data nominal ke data numerik, membagi dataset ke variabel X dan Y, dan seterusnya dilakukan proses balancing data atau penyeimbangan data dari atribut yang ada dalam dataset. Setelah itu dilakukan pembuatan model klasifikasi menggunakan metode KNN, Navier-Bayes, dan Descent Tree. Dan setelah itu ditingkatkan nilainya menggunakan ensemble learning dengan metode bagging, boosting, dan stacking. Dari nilai akurasi, present, dan recall dilakukan pengujian conversion metric dan dilakukan kompresi antar metode yang telah dibangun. Metode yang digunakan yang pertama adalah KNN. Cara kerja KNN menggunakan ukuran jarak seperti equivalent distance atau Manhattan distance untuk mengukur seberapa dekat atau jauh antara data yang ingin diprediksi dengan data yang sudah ada. Metode yang pemilihan K yang tepat dapat mempengaruhi performa model. K yang terlalu kecil dapat rentan terhadap noise, sedangkan K yang terlalu besar dapat menghasilkan generasi yang buruk. Metode yang kedua adalah Navier-Bayes, mengacu pada asumsi bahwa fitur-fitur data bersifat independen satu sama lain jika diketahui kelasnya serta digunakan untuk klasifikasi. Memprediksi suatu kelas data berdasarkan distribusi probabilitas yang dihitung dari data pelatihan. Metode Decision Tree memodelkan keputusan sebagai struktur pohon yang terdiri dari simpul dan cabang. Dari ketiga metode tunggal tersebut dilakukan pengembangan menggunakan metode ensemble learning seperti bagging, boosting, dan stacking. Penelitian ini menggunakan 2.578 rekod data balita dari Posyandu yang didapat dari 15 desa yang dikumpulkan di Puskesmas Logowungu, Kabupaten Pati pada bulan Oktober 2023. Pada data imbalance ditemukan yaitu pada kelas normal terdapat 2.613 rekod data, sedangkan pada kelas pendek terdapat 118 rekod data, sedangkan pada kelas sangat pendek terdapat 26 rekod data, dan yang terakhir pada kelas tinggi terdapat 1 rekod data. Nah, dari data tersebut maka diseimbangkan dengan teknik Roosevelt's classifier dan dibuat 1000 data sampel dengan perbandingan data uji dan data latih dengan besaran 75 banding 25. Dalam metode tunggal, maka perlu dibuatkan estimator dari masing-masing metode supaya nanti pada saat melakukan metode ensemble learning dapat diambil nilai variabel yang benar supaya tidak jadi tumpang tindih. Pada metode ensemble learning, setelah dilakukan metode tunggal, maka metode ensemble learning yang pertama kali digunakan adalah bagging. Pada metode bagging sangat efektif ketika diterapkan pada model yang cenderung overfitting pada dataset pelatihan dengan menggabungkan hasil dari beberapa model tunggal yang dibangun dengan sampel data yang berbeda. Bagging dapat meningkatkan generasi model pada data uji yang baru. Langkah selanjutnya dilakukan proses ensemble learning boosting. Boosting efektif dalam meningkatkan kinerja model, terutama pada dataset yang sulit. Algoritma boosting mengajarkan model secara adaptif untuk fokus pada instance yang sulit diprediksi. Dalam penelitian ini menerapkan 3 jenis metode boosting. Yang pertama adalah AdaBoost, yang kedua gradient boosting, dan yang ketiga algoritma XGBoost. Langkah terakhir pada ensemble learning menggunakan metode stacking yang merupakan pendekatan yang kuat untuk meningkatkan kinerja model.
terutama ketika digunakan dalam kombinasi dengan model yang beragam. Stacking bekerja dengan cara menggabungkan beberapa model dengan menggunakan model meta level untuk membuat prediksi akhir. Dari penerapan beberapa metode yang telah digunakan, di sini menghasilkan suatu perbandingan atau komparasi metode. Untuk metode tunggal, metode KNN adalah metode yang paling baik dalam penerapannya. Dilihat dari tingkat akurasi sebesar 71,6%, persisten sebesar 71,78%, dan recall sebesar 68,50%. Hal ini lebih baik dibandingkan metode Navier Bayes dan Descendry. Sedangkan pada metode Ensemble Learning, metode Bagging Descendry adalah metode yang terbaik dibandingkan ketujuh metode Ensemble Learning yang telah diterapkan, dengan nilai akurasi sebesar 78,93%, persisten sebesar 76,68%, dan recall sebesar 77,50%. Dari hasil perbandingan metode di sini dilakukan hasil pengujian tabel conversion metric. Hasilnya didapat nilai aktual dari data yang pada saat pengujian yang salah dan diprediksi memang salah sebesar 8.300 pengujian. Sedangkan pada saat data aktual benar dan diprediksi benar sebesar 8.600 pengujian. Nah, di sini membuktikan bahwa metode Bagging Descendry adalah metode yang seimbang dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan metode yang diterapkan lainnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan, berdasarkan hasil yang telah dihasilkan, maka didapatlah suatu kesimpulan. Yang pertama, dalam mengatasi data multi-class dan imbalance, metode Ensemble Learning sangat cocok digunakan dalam kasus ini. Pengaturan oversampling maupun undersampling pun sangat mudah dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan penerapan Krusbos classifier pada akhir tahapan pre-processing saat balancing data untuk menyeimbangkan data latih dan data uji menjadi 1000 data sampel. Dan kombinasi metode Bagging dan Descendry adalah metode yang paling baik digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai akurasi, precision, dan recall yang lebih tinggi dibandingkan metode yang lainnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dihasilkan suatu saran proses pengujian dengan menggunakan metode KNN, Navier Bayes, Descendry, dan Ensemble Learning yang telah dilakukan. Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada peneliti selanjutnya terkait klasifikasi data. Ini yang pertama adalah peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak lagi referensi terkait metode-metode klasifikasi data dan Ensemble Learning, sehingga hasil kinerja peneliti selanjutnya yang diperoleh nantinya akan lebih baik. Yang kedua, dapat mempersiapkan data yang berdimensi lebih stabil, karena pengukuran kinerja klasifikasi ini mungkin dapat lebih optimal bila dilakukan penelitian pengaturan jumlah data sampel, jumlah data latih, jumlah data uji, pengaturan random step, dan penggunaan data imbalance dengan rentang yang tidak terlalu jauh tentunya. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mencoba data yang lebih kompleks atau lebih dari 1 bulan dengan menerapkan metode time series, ARIMA, atau LSTM, dan lainnya. Hal ini untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan balita yang lebih detail. Akhir kata, demikian presentasi hasil penelitian tesis saya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tuhan kiranya memberkati kita semua.